Donut. Daily Fresh Donut adalah usaha donat yang didirikan oleh firma atau lebih dari satu orang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 dan berkembang dengan pesat. Usaha ini tercipta dari salah satu teman yang memiliki hobi makan donat. Maka dari itu, salah satu teman yang lain memiliki ide yang disetujui oleh teman yang lain untuk membuat usaha donat yang memiliki isi dan original. Usaha ini beralamat di Jalan Sudirman, Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jadwal penjualan donat buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, dan anggaran biaya administrasi saja. Anggaran komprehensif atau anggaran induk atau master budget adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Anggaran komprehensif atau anggaran induk atau master budget adalah anggaran yang menggabungkan keseluruhan rencana organisasi. Anggaran induk merupakan sekelompok anggaran parsial yang memiliki hubungan erat dan terintegrasi satu dengan lainnya, dan dijadikan dasar untuk operasi perusahaan di dalam suatu periode di masa mendatang. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukannya dengan dua cara, yakni secara sebagian demi sebagian atau partial, dan secara keseluruhan atau komprehensif. Karena itu dikenal komprehensif budget. Komprehensif budget atau anggaran komprehensif yakni penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Anggaran parsial yang membentuk anggaran induk. 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. 2. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam suatu fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. 3. Anggaran pembelian bahan. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu secara periode tertentu. 4. Anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. 5. Anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead adalah pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. 6. Anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah perhitungan biaya barang atau produk yang sudah selesai proses pengerjaannya dan siap dipasarkan, sehingga perusahaan bisa mengetahui nominal persediaan barang jadi yang dimiliki perusahaan secara akurat. 7. Anggaran biaya operasi. Anggaran biaya operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. 8. Anggaran pokok penjualan. Anggaran pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. 9. Anggaran laporan laba rugi. Anggaran laba rugi adalah rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. A. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan Daily Fresh Donuts periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Produk, unit, harga jual per unit atau rupiah,
total penjualan atau rupiah. Produk pertama donat isi 1.500 per unit, harga jual per unit Rp110.000, total penjualan Rp165 juta. Yang kedua, donat ori 700 per unit, harga jual per unit Rp55.000, total penjualan Rp38 juta. Jumlahnya ada 2.200 unit, harga jual per unitnya Rp165.000, total penjualannya Rp203 juta. B. Anggaran produksi. Anggaran produksi Daily Fresh Donuts periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Keterangan produk donat isi, donat ori. Keterangan pertama, jumlah yang direncanakan untuk dijual. Produk donat isi 1.500, produk donat ori 700. Keterangan kedua, persediaan akhir. Produk donat isi 400, produk donat ori 450. Keterangan ketiga, kebutuhan. Produk donat isi 1.000, produk donat ori 1.150. Keterangan keempat, persediaan produksi. Produk donat isi 75, produk donat ori 50. Keterangan kelima, jumlah produksi. Produk donat isi 1.825, produk donat ori 1.100. C. Anggaran pembelian bahan. Anggaran pembelian bahan Daily Fresh Donuts periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Bahan mentah. Kebutuhan yang mencakup produksi, persen akhir, jumlah, persen awal, jumlah pembelian per unit, harga per kilogram, dan anggaran pembelian. Bahan mentah tepung cakra, produksi 1.350, persen akhir 450, jumlah 900, persen awal 550, jumlah pembelian per unit 1.500, harga per kilogram 74.500, anggaran pembelian 111.750, jumlah 111.750. D. Anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja Daily Fresh Donuts periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Jenis produk, jam per unit, kerja total, tarif per jam, nilai. Jenis produk donat isi, jam per unit 5, kerja total 25.000, tarif per jam 3.000, nilai 75 juta. Jenis produk donat ori, jam per unit 5, kerja total 20.000, tarif per jam 3.000, nilai 80 juta rupiah. Total 155 juta rupiah. E. Anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead Daily Fresh Donuts periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Keterangan jumlah rupiah. Keterangan biaya manajer jumlah rupiah 3 juta rupiah. Keterangan biaya transportasi antar pesanan jumlah rupiah 25.000 rupiah. Keterangan biaya admin toko jumlah rupiah 800.000 rupiah. Keterangan upah lembur jumlah rupiah 100.000 rupiah. Keterangan TKTL jumlah rupiah 1.100.000 rupiah. Keterangan suppliers jumlah rupiah 1.200.000 rupiah. Keterangan pemeliharaan jumlah rupiah 900.000 rupiah. Keterangan penyusutan jumlah rupiah 500.000 rupiah. Keterangan jumlah total jumlah rupiah 8.625.000 rupiah. F. Anggaran persediaan. Anggaran persediaan Daily Fresh Donuts 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Produk, jumlah per unit, harga per unit, jumlah. Produk donat isi, jumlah per unit 400, harga per unit Rp20.000, jumlah 8 juta rupiah. Produk donat ori, jumlah 450.000 per unit, harga per unit 18.000
Anggaran biaya operasi Daily Fresh Donut 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Keterangan gaji pegawai biaya penjualan Rp1.200.000, biaya umum dan administrasi Rp200.000, advertensi biaya penjualan Rp5.000.000, biaya periklanan biaya penjualannya Rp1.000.000, biaya umum dan administrasi Rp300.000, Suplies untuk biaya penjualan Rp900.000, biaya umum dan administrasi Rp350.000, potongan penjualan biaya finansial Rp700.000, maka untuk jumlah seluruh biaya penjualan Rp8.100.000, biaya umum dan administrasi Rp850.000, dan biaya finansial Rp700.000. Anggaran pokok penjualan Daily Fresh Donut 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Bahan mentah persediaan awal pada tahun 2020, Rp120 juta, pembelian Rp17.250.000, maka total persediaan Rp137.250.000. Total persediaan dikurang dengan persediaan akhir tahun 2020 sebesar Rp100.250.000, Rp30 juta, di mana digunakan untuk produksi ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar Rp155 juta, dan ditambah biaya pabrik sebesar Rp8.625.000. Maka total biaya produksi sebesar Rp200.625.000. Rp200.625.000 dikurangi dengan barang jadi Rp16.100.000, maka perkiraan harga pokok penjualan sebesar Rp184.525.000. Anggaran laporan laba rugi Daily Fresh Donut 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Keterangan jumlah penjualan sebesar Rp203.500.000, jumlah HPP sebesar Rp184.525.000, maka hasil dari laba kotor Rp18.975.000. Laba kotor dikurangi biaya distribusi, biaya administrasi, dan biaya finansial yang jumlah dari ketiga biaya tersebut sebesar Rp9.600.000. Maka di hasil EBIT sebesar Rp9.375.000. Hasil dari EBIT dipajakan pendapatan sebesar 20% dan hasilnya sebesar Rp1.875.000, dan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak EBIT dikurangi pajak pendapatan maka hasilnya sebesar Rp7.500.000.